Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lain Purworejo ngopo mas nanggung mentekan bumi ayu. Purworejo insya Allah, sabar lah. Aku masih kurang bis. Bapak aja pusing mbak tunjukin pak, aku kurang bis banyak banget. Muria Raya itu kurangnya 15-an. Solo Raya kurangnya 8 tuh paling enggak. 12. Madura kurang 4. Buat penambahan Malang kurang 2 lah minimal. Buat Panturanya sebanyak-banyaknya. Ada pusing masih aduh. Dan tahun ini kan kita lagi ngalokasin dana kita untuk pembuatan garasi yang di Solo Boyolali. Jadi tahun ini agak ngerem dulu. Makanya andai kata nanti bisa ada penambahan paling akhir tahun. Salam kenal. Cara menurunkan angka kecelakaan pada bus gimana mas? Satu yang perlu kalian ketahui, faktor kecelakaan adalah musibah. Ya, nggak ada orang yang minta. Nggak ada juga tuh yang namanya kru mau berangkat dari rumah niat kecelakaan di jalan tuh nggak ada. Tapi selalu tanamkan ini kesadaran diri sama tanggung jawab ke kru. Selalu bikin mereka kerja setenang mungkin. Ingetin aja buat selalu gimana ya, intinya ngomong SDM lah, ngomong SDM mereka. Merurip dengan Haryanto, oh singkat banget, nggak ada Tris Merurip, nggak ada PO Haryanto. Kan dulu bapak jadi calo di situ. Makanya aku kan sering cerita, waktu kecil aku udah sering nemenin bapak jualan tiket ya Tris Merurip itu. Okupansi di angka 70-80%, 70-80% itu udah luar biasa mas, luar biasa. Nggak ada perusahaan yang punya 90 apa 100% itu, nggak ada, nggak ada. Haryanto udah di atas rata-rata dengan 70-80% itu. Ntar gue kasih nomor gue Rin. Mas kalau boleh tahu oli bekasnya dibuat apa ya mas? Mereka biasanya oli bekasnya ada yang nampung, dibuat aspal biasanya, ada yang beli. Terima kasih mas, kemarin udah dibantuin kabel kopling putus, bus Dago Holiday. Mas, garasi kita itu 24 jam, open house. Dan ada montir yang standby. Karena apa? Karena aku tahu biasanya suka ada bis wisata lewat rusak. Kadang bis Sumateraan tuh tengah malam rusak masuk. Tak suruh masuk memang. Jadi garasi ini udah biasa dijadikan bis-bis lain buat kalau mereka rusak dan butuh perbaikan. Dan aku nggak minta ongkos tambahan untuk mereka, nggak, gratis. Bahkan kalau spare partnya cuma kecil-kecilan tak kasih gratis. Mas Rian, agen resmi bus PO Haryanto di Medaeng? Ada. Ragu pesan bus Haryanto di Redbus? Jangan ragu. Haryanto belum pernah punya sejarah nyesatin penumpang, belum ada. Dicoba aja. Mas Rian, apa nanti ada kejutan untuk tim Malang dan tim Bogor? Nggak ada kejutan apa-apa. Kita cuma selalu ngejaga operasional kita dengan baik dan standar operasional kita tetap berjalan dengan baik. Karena buat aku itu yang paling penting buat menjaga pelayanan terhadap penumpang. Cuman itu aja, nggak ada kejutan apa-apa. Menu makan di Solo nanti apa saja? Mungkin sama dengan tambahan-tambahan yang lain, nggak tahu. Karena kalau rumah makan itu divisinya yang megang Bapak Aji Haryanto langsung. Jadi aku nggak berani protes-protes kalau urusan rumah makan. Mas mau nanya apakah adegan-adegan di Hari dan Yanto? Semua adegan yang ada di Hari dan Yanto itu berdasarkan pengalaman pribadi. Jadi semua kelakuan yang dilakukan Yanto, kisah hidupnya dan lain-lain itu ada di real selama belasan tahun ini. Cuman bedanya kalau Yanto kan semua hal buruk itu tak jadiin satu di satu orang Yanto gitu. Padahal kalau aslinya kan ya enggak lah, berbagai macam kru, berbagai macam masalah ya seperti itu. Mimpin kru yang segitu banyaknya, salam kenal dari Jember. Nggak bisa instan mas, butuh proses. Aku dulu nemenin mereka kerja dari dikit, dari 5 orang, 8 orang, 10 orang, 50 orang, ratusan orang, ribuan orang. Jadi butuh proses. Aku juga dewasa, semakin dewasa seiring berkembangnya perusahaan, bertambahnya umur, semakin bertambahnya juga jumlah mereka gitu. Aku jadi semakin dewasa juga.
Pernah main ke terminal Bang Sri? Mas sering dong. Dulu kan aku sering langsir sendiri. Tanya sama agennya Bang Sri itu, Buhar. Dulu aku awal-awal PO Haryanto aku ngelansir sendiri karena aku pengen tahu karakter penumpangku seperti apa, terus apa yang mereka butuhkan, apa yang harus aku lakukan tuh aku pengen tahu. Makanya aku dulu ngelansir sendiri. Mas Rian selama bawa bis pernah nabrak nggak? Pernah. Kalau nabrak fatal enggak lah, paling nyerempet. Mas Rian sebenarnya posisi duduk paling nyaman itu di bangku bis yang nomor berapa? Kalau aku pribadi ya, aku kan dulu sering banget tuh kalau kemana-mana bawa bis sendiri, ikut bisnya sendiri. Kalau aku selalu duduk sebelah kiri paling ujung depan toilet. Karena apa? Satu, kalau kursinya tak mundurin aku nggak ganggu yang di belakang. Kedua, aku jadi bisa deket sama toilet. Jadi kalau toiletnya bau apa gimana, aku bisa ngingetin kru, itu aja. Makanya aku kalau duduk di bis tuh selalu di belakang. Mas, gimana jenengan dan Bapak Haji Haryanto menyiapkan generasi penerus pemimpin PO Haryanto? Lah itu yang agak sulit karena anak-anakku itu selama ini aku ajak ke terminal mereka rewel. Udah gitu andai kata ke sono juga paling cuma ngabisin jajanan yang ada di warung aja udah. Tapi seenggaknya aku berusaha memperkenalkan mereka dengan dunia transportasi. Minimal mereka punya rasa suka aja dulu deh. Karena dulu ayahku juga gitu. Bapak nyupir angkot, dulu aku nemenin di sebelahnya. Ya kan, zaman bapak terus jadi calo di Pulau Gadung, aku udah nemenin bapak jualan. Walaupun aku cuma main-main di terminal aja. Makanya aku nih dulu kecil di terminal. Yang ngegedein aku, nemenin aku, ngegendong aku, orangnya badannya tatoan semua. Iya, karena gimana ya, orang yang nggak tahu aku nganggep aku generasi penerus, padahal di dalam bisnis ini aku masih generasi perintis. Jadi aku bukan anak kemarin sore yang nongol di media setelah aku nerusin kerjaan gini, enggak, salah kamu. Aku dari awal udah ngerintis perusahaan ini dari nol bareng sama orang tua aku. Makanya kalau ditanyakan bagaimana cara mendidik generasi penerus, yaitu kita aku berusaha selama ini berusaha bikin mereka suka dan cinta aja dulu. Zaman awal rintisan Bapak Haji pernah nyupir bis sendiri. Kalau buat maju mundurin, parkir, ngelangsir, iya aku, bapak sama pernah. Cuman kalau untuk bawa ke Jakarta nggak pernah. Kalau aku dulu paling kalau mereka kecelakaan di tengah Pekalongan apa Pemalang apa Tegal, aku pernah nyupirin sendiri bawa penumpang sama itu. Harga satu bus itu berapa Mas? Kalau baru ya bisa sampai 2 miliar, 2M. Kurang lebih 2M lah. Mas, karyawan HR dapat libur jatah berapa kali? Aku nggak pernah ngejatah mereka. Tuh dengerin. Aku nggak pernah ngejatah mereka kerja mau setiap hari kayak enggak. Yang penting kerjaan lancar. Mereka mau berangkat 1 minggu sekali, 1 bulan sekali, kan mereka sendiri yang butuh. Jadi driver di sini tuh bebas. Kalau mereka libur ya nggak apa-apa, malah kebeneran cadangannya bisa naik.